Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita sudah masuk pertemuan minggu keempat, dan hari ini kita akan bahas tentang sains dan teknologi dalam peradaban Islam. Nah, teman-teman harus kita review dulu ke belakang bahwa zaman keemasan Islam itu kita bisa amati gitu ya pada abad ke-8 hingga abad ke-12, di mana pada kondisi itu umat Islam berada pada zaman keemasan. Jadi zaman ini kita lihat ya bagaimana Islam berkembang pesat secara ilmu pengetahuan. Pada masa itu juga pemimpin dunia karena perhatiannya sangat besar tidak hanya dari sisi ilmu-ilmu agama aja, tapi juga dari ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu murni seperti natural science. Ya, mostly ada fisika, matematika, kimia itu masuk dalam natural science ya. Nah, pada masa ini muncul banyak tokoh gitu ya, tokoh ilmuwan yang juga sekaligus ini merupakan peralihan dari kekuasaan dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Kalau teman-teman pernah belajar SKI, sejarah kebudayaan Islam, pasti pernah belajar tentang dinasti-dinasti ini ya. Nah, salah satu khalifah terkenal Umayyah itu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Kemudian dinasti Abbasiyah itu ada Harun al-Rashid yang merupakan khalifah yang memang pada masanya itu berkembang ilmu pengetahuan sangat pesat. Dilanjutkan oleh anaknya Al-Mu'min ya. Al-Ma'mun itu juga termasuk khalifah yang sangat concern pada ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Nah, pada masa keemasan itu muncul banyak ilmuwan Islam ya, tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, kemudian ada Al-Razi, kemudian ada Al-Khawarizmi, ada Al-Farabi, kemudian ada Ibnu Sina, Al-Biruni, dan yang ada juga Al-Ghazali. Sebenarnya ada banyak lagi yang lain ya, ada sastrawan, ada filosof, namun yang kita highlight hanya 7 saja untuk di topik ini. Kemudian para ilmuwan ini ya memberikan impact atau pengaruh yang juga termasuk figur-figur pada ilmuwan universal. Artinya maksudnya tidak hanya ilmu Islam, tapi juga mereka concern pada ilmu-ilmu yang sifatnya lebih ke yang umum ya, seperti kedokteran, kemudian matematika, kemudian ada ilmu perbintangan, ya banyak sekali. Nah, peran dari ilmuwan ini nggak terlepas dari dinasti Abbasiyah. Makanya dinasti Abbasiyah ini memegang peranan yang penting ya dalam pengembangan ilmu sains Islam. Sehingga kita bisa katakan bahwa dinasti Abbasiyah itu sebagai pilar utama dalam pengembangan sains Islam. Nah, jadi yang pertama yang membuat ia menjadi pilar adalah karena masa kekuasaannya yang panjang. Nah, cukup lama, dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Itu lama, sehingga mereka punya cukup waktu untuk menjadi pilar utama pengembangan sains. Karena ada waktu yang cukup, sehingga pola pimpinan juga beda, pola pemerintahnya beda, sehingga dengan corak-corak itu bisa mempengaruhi bagaimana pengembangan Islam di saat zaman itu gitu ya. Nah, kemudian hal ini juga tidak terlepas ya dari titik balik perputaran sejarah dunia, di mana yang ditandai dengan penaklukan wilayah Afrika pada tahun 710 Masehi sampai dengan dan wilayah Spanyol pada tahun 711 Masehi. Nah, itu menjadi titik balik juga pengembangan sains dan Islam ini, gitu ya. Nah, masa pemerintahan Abbasiyah ini puncak kejayaannya di masa Harun al-Rashid memang, di mana saat itu sangat terkenal ya, memang concernnya dalam peradaban Islam, khususnya dalam ilmu pengetahuan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Asayuti, ya Asayuti, pemerintahan dinasti Abbasiyah itu di bawah Harun al-Rashid saat itu sangat hidup ya, dengan penuh kebaikan dan semua kelihatan indah bagaikan solekan pengantin baru. Nah, maksudnya gimana? Sehingga kita bisa katakan bahwa kemajuan ilmu saat itu memang memiliki peradaban yang cukup oke, cukup bagus. Nah, di mana hal itu disebabkan oleh landasan dari pemimpinan Harun al-Rashid ya, di mana dilandasi oleh kejujuran, keikhlasan, kebenaran, keadilan, kemudian juga hal-hal lain yang menjadi pilar utama dalam pengembangan pemerintahan pada masa Harun al-Rashid tersebut ya. Sehingga sejarawan Ciwe Basworth ya pernah mengatakan bahwa dalam bukunya yang berjudul The Islamic Dynasties, dinasti-dinasti Islam,
bahwa 3 abad pertama pemerintahan Abbasiyah itu pada abad ke-8 sampai 11 ia melihat kejayaan dinasti Abbasiyah. Ada 3 periode ya, 3 abad. Nah, di mana pada 3 abad tersebut ia melihat bahwa memang buktinya itu ditandai dengan adanya berbagai literatur ya, kajian literatur, ilmu pengetahuan yang eksis di saat itu, seperti kesusastraan, kemudian teologi, kemudian filsafat, dan juga ilmu alam atau natural science ya. Dalam sumber yang lain, kita juga bisa lihat bahwa pada masa Harun al-Rashid itu kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesastraan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan mengalami zaman keemasan. Ya, di mana negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat yang tidak tertandingi pada masa itu. Jadi Harun al-Rashid itu kan khalifah yang kelima yang menggantikan Al-Hadi, membawa perubahan besar dalam dinasti Abbasiyah. Perubahan tersebut ditandai dengan banyaknya para ilmuwan atau ulama yang hadir pada masa itu, yang hidup pada masa pemerintahannya. Kemudian di antaranya seperti Qadri, Abu Yusuf, keluarga Bermakit, kemudian juga ada Abu At-Tahiyah, kemudian ada Ishaq al-Mausuli, dan lain-lain. Ada banyak ya. Nah, dinasti Harun al-Rashid ini, dinasti Abbasiyah di masa pemerintahan Harun al-Rashid, itu menjadikan kota Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan. Nah, di mana di kota ini tercatat dibangun sebuah perpustakaan yang sangat besar yang telah memiliki referensi ilmu pengetahuan dan sebagai pusat diskusi ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah. Nah, ini adalah Baitul Hikmah. Pernah dengar ya kalau belajar SKI dulu sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu di kota Baghdad. Jadi Baitul Hikmah itu adalah rumah dari hikmah ya, artinya ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa didapat dari sana karena banyak referensi ilmu pengetahuan gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa masa kekuasaan Khalifah Harun al-Rashid, cabang-cabang ilmu pengetahuan seperti fisika, matematika, astronomi, dan kemiliteran juga termasuk hal yang turut mengalami pengembangan yang sangat pesat di masa itu. Ya, jadi hal itulah yang menjadi ciri khas dari masa keemasan pada dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Harun al-Rashid. Kemudian kita bisa lihat juga bahwa pada masa dinasti Abbasiyah ini selain gemilang oleh Harun al-Rashid, sebenarnya juga gemilang penerusnya yaitu Al-Ma'mun, anaknya sendiri ya, di Baitul Hikmah. Al-Ma'mun mengumpulkan berbagai ilmu pengetahuan yang berbahasa selain Arab. Nah, jadi ternyata di masa Al-Ma'mun itu justru dikumpulkan juga ilmu pengetahuan yang dari bahasa-bahasa yang bukan Arab. Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga kita bisa menyerap ilmu pengetahuan dari negara-negara lain atau negara-negara non-Arab saat itu. Nah, sehingga muncullah filosof-filosof Arab seperti Al-Kindi yang telah menulis berbagai macam kitab ilmu pengetahuan, kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf yang telah menerjemahkan untuk Al-Ma'mun beberapa buah buku karya Euclides dan buku Ptolemy. Nah, ini adalah buku-buku yang memang diperintahkan oleh Al-Ma'mun untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi memang sudah sangat pesat pengembangan ilmu pengetahuannya hingga mereka terjemahan, translation juga sangat menarik gitu ya. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang memang menjadi ciri khas pada masa Al-Ma'mun gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa faktor yang membuat sains Islam itu pada masa Abbasiyah itu berkembang pesat ya. Yang pertama adalah faktor asimilasi ya. Asimilasi itu faktor gabungan yang terjadi di kalangan bangsa Arab dengan bahasa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi memang kita nggak bisa menolak bahwa pengembangan ilmu pengetahuan nggak cuma di Islam saja, tapi juga di bangsa-bangsa non-Arab yang juga sudah berkembang ilmu pengetahuannya. Tercatat bahwa dalam sejarah, pada saat kekuasaan Bani Abbasiyah, banyak pemeluk agama Islam yang datang bukan dari kalangan orang Arab. Sehingga hal ini menyebabkan proses asimilasi berlangsung efektif. Jadi ada proses penggabungan kebudayaan, ilmu pengetahuan di antara kalangan bangsa Arab dengan non-Arab tersebut. Kemudian yang kedua, adanya gerakan intensif dalam penerjemahan berbagai macam literatur. Nah, hal ini dilihat dalam 3 periode. Tadi sudah saya jelaskan ya, di masa Al-Ma'mun ya, terjadi proses gerakan intensif. Jadi memang benar-benar diperintahkan untuk menerjemahkan berbagai macam literatur. Nah, periodenya yang pertama terjadi pada masa Al-Mansur, yaitu saat Al-Mansur menjadi Khalifah Abbasiyah hingga Harun al-Rashid. Fase ini banyak penerjemahan karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik.
Tapi mostly ini masih fokus di astronomi sama mantik, fokusnya di bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Kemudian di fase kedua itu berlangsungnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Jadi ternyata Al-Ma'mun itu adalah periode kedua penerjemahan, tapi lebih intan memang pada saat itu. Jadi buku-buku yang banyak terjemahkan itu adalah bidang filsafat dan kedokteran. Jadi ternyata dia sudah menyentuh dunia medis pada saat Khalifah Al-Ma'mun. Jadi sudah banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan Islam yang memang fokusnya di kedokteran seperti Ibnu Sina ya, atau mostly known as Avicenna kalau di dunia barat gitu ya. Kemudian yang ketiga, berlangsungnya setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Jadi ternyata mulai muncul adanya pembuatan kertas itu pada tahun setelah 300 Hijriah, dan bidang-bidang ilmu pengetahuan yang terjemahkan semakin meluas dari yang sebelumnya. Karena sudah ada media ya, sudah ada kertas, jadi lebih mudah untuk menulis hasil terjemahan. Dan lebih mudah untuk dilakukan proses pembukuan gitu ya. Nah, keberadaan sains di masa dinasti Abbasiyah itu nggak bisa dilepaskan dari peran aktif dan kesadaran dari para khalifah memang. Seperti Khalifah Al-Mansur, kemudian Harun Al-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Memang mulainya itu ilmu pengetahuan itu berjaya di Al-Mansur awalnya. Kemudian dilanjutkan Harun Al-Rasyid keemasan sampai anaknya Al-Ma'mun yang memang concern sekali di bidang ilmu pengetahuan. Nanti sampai dinasti Abbasiyahnya runtuh, nanti muncul dinasti Fatimiyah, ada macam-macam ya dinasti yang kemudian sampai berdirinya Al-Azhar, itu juga bagian dari berkembangnya ilmu pengetahuan di Mesir pada saat itu pada masa dinasti Fatimiyah. Kemudian kita bisa lihat lagi bagaimana kita memahami sains dan agama. Nah, ini adalah hal penting di balik cerita yang tadi keemasan di masa dahulu. Nah, mostly antropolog dari luar negeri seperti B. Tyler, dia pernah mengatakan bahwa religion is the belief of spiritual beings. Maksudnya apa? Agama itu merupakan kepercayaan kepada hal yang gaib. Jadi memang agama itu sesuatu yang kita nggak bisa lihat secara nyata, nggak semuanya kita bisa lihat secara fisik ya, physically. Ada hal-hal yang juga kita nggak bisa lihat secara physically, but we need to believe. Kita juga harus percaya. Itulah agama. Ya, jadi emang if one of people say to you that nggak mungkin kalau kita nggak logik, nggak bisa disentuh gitu. Ya agama memang ada hal yang memang gaib gitu, yang harus kita percaya. Ya, this is the uniqueness of religions gitu ya. Kemudian menurut Emil Durkheim, agama dipahami sebagai suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya saling berkaitan satu dan lainnya. Nah, ini menarik nih. Jadi menurut Emil Durkheim, dia mengatakan bahwa agama itu saling berkaitan. Maksudnya apa? Ini bisa jadi terdiri dari kepercayaan dan penyembahan, dan semuanya dihubungkan dengan hal-hal yang suci dan mengikat pengikutnya dalam suatu masyarakat. Jadi memang kepercayaan, penyembahan itu merupakan bagian dari hal yang dihubungkan dengan kepercayaan yang suci dan mengikat pemeluknya untuk dalam suatu masyarakat. Jadi banyak ritual biasa dalam agama, ada macam-macam kepercayaan yang memang punya berbagai macam spiritual gitu. We don't talk that Islam ya, tapi banyak agama lain juga yang punya ritual-ritual suci gitu ya. Nah, kemudian Purwadarminta menjelaskan bahwa agama adalah segenap kepercayaan kepada Tuhan, dewa, dan sebagainya, serta dengan kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Jadi memang ada banyak sekali definisi-definisi agama yang juga dijelaskan oleh ilmuwan-ilmuwan Barat, kemudian ilmuwan dari Indonesia, mostly not just concern in Islam, tapi juga religion as universe ya, sebagai universal. Nah, kita dalam paparan ini kita telah memberikan penjelasan tentang makna ya, tentang makna dari apa namanya dari agama, di mana kita nggak boleh silap bahwa yang dimaksud agama dalam konteks ini adalah agama sebagai peradaban dan pengetahuan, atau religions as a civilization and knowledge. Jadi sebagai peradaban dan sebagai pengetahuan. Agama sebagai peradaban tidak dapat dinafikan berkaitan dengan problem pengetahuan. Nah, jadi kalau bicara peradaban pasti bicara pengetahuan, karena pengetahuan itu mengambil andil yang besar untuk peradaban. That's why when we talk about science, kita bicara peradaban. Karena pasti sains dan teknologi itu memegang peran penting dalam peradaban umat Islam. Khususnya peradaban sains dan Islam di masa-masa kejayaan dulu. Bahkan hingga hari ini, sains dan teknologi itu memegang peranan penting dalam pengembangan atau peradaban umat manusia. Jadi nggak cuma Islam sebenarnya ya.
Lalu kita juga bisa telaah sedikit di sini bagaimana sih pengaruh dari Islam, sains Islam terhadap dunia Barat. Nah, ternyata kita juga punya pengaruh ke mereka, juga cuma mereka yang punya pengaruh ke kita gitu ya. Nah, pengaruhnya itu kita bisa katakan bahwa jika hubungan Islam dengan Eropa itu diawali dengan sesuatu yang tidak mengenakan bagi mereka. Kenapa? Karena kita itu bertemu dengan mereka di ujung pedang, yakni pada saat ditaklukkan Spanyol tahun 711 Masehi. Nah, pasang surut hubungan Islam Kristen ya di Spanyol nampak telah membawa blessings in disguise atau sebuah harapan gitu ya bahwa bagi masyarakat Spanyol di mana mereka dapat kembali berkenalan dengan pengetahuan ilmiah yang telah dikembangkan oleh Muslim. Jadi disitulah mulai ada pengaruh dari Islam terhadap dunia, sains Islam terhadap dunia Barat. Tercatat bahwa selama terjadi kontak dengan Islam, banyak karya-karya yang berkaitan dengan studi Islam. Ya, pada awalnya seperti karya-karya Propugnaculums, karya Florencio Ricoldo, de Monte Croce, yang mengkaji bahwa dalam agama Arab sekitar tahun 1290 di Baghdad. Kemudian ada Thomas Arpenius yang juga mengkaji geografi Abu Fida, babat Persia karya Mequan, kemudian juga Jacobus Golius yang mengarang kamus Arab Latin dan sebagainya. Ternyata juga ada yang menulis kamus Arab Latin gitu pada masa itu. Nah, kajian-kajian keislaman ini pada akhirnya mengarahkan mereka pada studi orientalisme di abad modern. Jadi ternyata kajian-kajian ini menjadi cikal bakal mereka menulis sesuatu yang orientalis sekali ya di masa-masa abad modern. Kita pengen kaji ini sedikit ya. Jadi term orientalis itu pertama kali muncul di Inggris tahun 1779 dalam dalam artikel itu ditulis pada Dictionnaire dell'Arte Accademia Francese ya. Untuk pertama kalinya term ini dimaknai sebagai studi tentang ketimuran, baik di timur jauh dan timur dekat. Kajian ini telah mengarah menjadi suatu disiplin ilmu dan didirikannya sekolah di bawah bimbingan Sylvester de Secchi ya, seorang ahli tata bahasa Arab dan juga bahasa Persia. Ia mempunyai murid dari berbagai negara Eropa. Tercatat ada Wilhelm Freytag, Heinrich Laberech Fleischer dari Jerman, kemudian Carl Johan Temberg dari Swedia, dan Don Parsuel de Gayengos dari Spanyol, dan juga William McWhickey de Slane dari Irlandia. Nah, hal ini kemudian dijelaskan adalah kontribusi Islam dalam kebangkitan intelektual Eropa. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Mehdi Nakhustin, bahwa salah satu sebab kemunduran Islam adalah banyaknya perpustakaan Islam yang dihancurkan oleh tentara Mongol, sementara itu di Barat banyak buku yang tidak ikut hancur. Jadi memang ketika dunia Islam diserang pada saat kemundurannya itu, dinasti-dinasti Islam, ternyata buku-buku Islam di Barat tuh masih ada, karena mereka sudah duluan menerjemahkan buku-buku Islam tersebut gitu untuk dijadikan sebagai sumber pengajaran mereka. Banyak perpustakaan pribadi memiliki beberapa salinan buku penting. Bagaimana demikian, Nokaston karya-karya terbaik tersebut telah diselamatkan oleh para mahasiswa Latin dari Eropa melalui berbagai penerjemahan ke dalam bahasa Latin. Ada Hebrew, Spanyol, Italia, Catalan, dan bahasa lain selama abad ke-12 dan ke-13. Nah, itulah yang menjadi bukti dari pengaruh sains Islam terhadap Barat pada saat itu, ya. Ada beberapa dimensi karya yang mungkin perlu kita sebutkan dalam konteks ini. Yang pertama adalah karya sastra Persia, seperti The Fables of Bad Pace, The Hazard of Sana telah diterjemahkan oleh bahasa Arab, Alif, Alf, Laila, Walaila, Shahnamah karya Fidausi dari Tus, kemudian ada Khuday Namah karya Deniswar, kemudian ada Rubaiyat karya Omar Khayyam yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini penting sih oleh Edward Fitzgerald ya, atau Metznawi karya Jalaluddin Rubi. Ini juga hasil terjemahan dari sastra Persia ke dalam bahasa Inggris. Ini saya sengaja kasih warna berbeda supaya di highlight ya. Ini adalah proses penerjemahannya. Kemudian ada yang kedua, karya matematika. Juga diterjemahkan dalam bahasa Hebrew, Spanyol, Latin, misalnya di bawah dukungan Raja Alfonso. Yaitu adalah proses penerjemahan buku-buku Islam, karya matematika pada saat itu. Ya. Kemudian ada karya kedokteran, karya ensiklopedia Ar-Razi tentang penyakit menular. Ya. Ar-Razi itu karya kedokteran tentang penyakit menular.
Avicenna menemukan karakter penyakit menular seperti melalui air, dan Ibnu Khatib dan Ibnu Baitar yang telah menemukan indeks obat-obatan dan juga optical thesaurus Kalia Al-Hazim, ya. Kemudian yang keempat, ada karya-karya lain yang ada dalam bidang seperti musik, kemudian trigonometry, astronomi, kimia, dan sebagainya. Itu juga karya-karya yang banyak diterjemahkan oleh ilmuwan-ilmuwan Barat, mengambil dari penemuan dari ilmuwan-ilmuwan Islam, ya. Tanpa bermaksud apologies, ya, realitas di atas tampaknya merupakan sebuah bukti yang konkret bahwa Islam dalam beberapa hal mempunyai kontribusi yang luar biasa dan ikut membangkitkan intelektual Eropa. Jadi Eropa hari ini sangat maju secara intelektual, ilmu pengetahuan, kita juga punya pengaruh. Tapi kembali lagi, hari ini kita justru di bawah mereka. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk mempertahankan itu. Jadi artinya ada kelalaian di umat Islam, sehingga kita sudah tertinggal jauh dari mereka. Hari ini kita belajar ke sana gitu, ya. Artinya kita sebagai calon-calon saintis harus memiliki suatu ghirah atau suatu semangat untuk bisa mengembangkan teknologi dan sains di negara kita, dan juga kembali membangkitkan kebangkitan Islam itu. Jangan hanya karena berdalih pada akhir zaman Islam akan kembali berjaya dengan atau tanpa kita, terus kita merasa bahwa kita tidak perlu ikut andil gitu. Jangan. Semoga kita adalah orang-orang yang ikut mengambil peran dalam membangkitkan kejayaan tersebut, ya. Walaupun kita nggak hidup di akhir zaman, tapi kita bisa punya andil dari masa sekarang, doing your best on your role. Jadi sesuai posisi kamu lakukan yang terbaik. Sebagai student, sebagai pelajar, kamu diminta untuk belajar, diminta untuk menganalisis suatu masalah, diminta untuk memecahkan masalah, diminta untuk menulis hal-hal ilmiah, diminta untuk mengkaji literatur. Itu adalah tanggung jawab kamu. Dan apa yang kamu lakukan itu tidak akan memberikan dampak yang buruk, pasti hasilnya akan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hidup kamu beberapa tahun ke depan. Itu adalah hal penting yang harus kamu lakukan sebagai seorang calon ilmuwan, ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang sudah kita review dalam materi ini. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di classroom, ya. Nah, kalau ada yang kurang paham juga mungkin mau diulang-ulang videonya, silahkan. Di akhir saya punya oleh-oleh tugas, ya. Teman-teman silahkan buat resume biografi tokoh dan ilmuwan Islam seperti Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, sama Al-Ghazali. Tapi pilih salah satu aja, nggak usah semuanya, ya. Kamu mungkin suka Al-Khawarizmi, tulis tentang Al-Khawarizmi. Kemudian identifikasi pengaruh karya ilmuwan tersebut terhadap perkembangan sains dan teknologi Barat. Kamu lihat kira-kira karya siapa yang mostly digunakan untuk pengembangan karya-karya di Barat. Kalau kamu punya literatur lain selain yang saya sebutkan tadi, silahkan ya kamu cari literatur-literatur terbaik untuk mendukung jawaban di tugas kamu ini. Ya, mungkin gitu aja. Terima kasih banyak. Saya akhiri dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.